Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai 6. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dalam Kehendak Tuhan, ditulis oleh Gen Markland. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Anda sudah berdiri di atas kehendak Tuhan? Setiap hari kita membuat keputusan tentang hidup kita, dan dalam banyak kasus di tengah keluarga kita juga. Bagaimana kita tahu bahwa kita membuat keputusan yang tepat? Apa akibatnya jika kita salah? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar? Mengambil sebuah keputusan yang buruk di waktu yang salah bisa menyebabkan efek yang menghancurkan hidup kita, dan kehidupan orang-orang terdekat kita, jika kita salah. Tetapi kita tahu, bahwa keputusan yang benar bisa memberi kita kelimpahan berkat. Saya adalah seorang pasukan angkatan udara berusia 18 tahun, yang ditempatkan jauh dari rumah untuk pertama kalinya, saat saya mulai mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Pacar saya menunggu saya kembali, karena kami sudah berencana untuk menikah. Kami sama-sama menginginkan kehendak Tuhan terjadi atas hidup kami, dan kami tidak mau melakukan kesalahan yang bisa berujung pada perceraian. Di suatu minggu pagi di Texas yang panas, saya berlutut di altar dan menyerahkan kehendak saya kepada Tuhan. Saya menempatkan rencana kami di bawah tangan Tuhan, dengan hati yang tulus meminta kehendak-Nya terjadi. Saya meminta kepada Tuhan, apabila Dia punya rencana lain dalam hidup kami, atau bahkan menginginkan saya untuk tetap melajang dan menjadi misionaris,
saya akan melakukannya. Sampai kemudian saya menemukan bahwa di saat bersamaan, pacar saya sedang berdoa di altar gereja di kota kami Virginia, meminta hal yang sama kepada Tuhan. Saya pikir penting sekali untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup kita, karena kehendaknya sebenarnya adalah yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Hidup dalam kehendak Tuhan ibarat berada di tengah sungai yang mengalir deras, di tengah sungai yang alirannya paling kuat dan cepat. Semakin jauh Anda hanyut dari pusat sungai, semakin lambat dan tenang alirannya, Anda tentu masih tetap mengikuti arus, tetapi tidak begitu kuat dan kencang. Saat berada di dalam kehendak Tuhan, kita akan mengalami tuntunannya yang sangat nyata. Tetapi semakin kita jauh dari aliran kehendaknya, semakin lambat Anda bergerak. Arahan, bimbingan, dan perlindungan yang akan Anda terima dari Tuhan akan terasa semakin lemah dan hampir tidak terlihat. Anda akan mulai menjauh dari kehendaknya yang sempurna, semakin lama semakin memudar, hingga Anda keluar sepenuhnya dari kehendaknya. Saat berada di tepi sungai, Anda akhirnya akan keluar, dan mendapati diri Anda hidup mengandalkan diri Anda sendiri. Saat melangkah keluar dari kehendak Tuhan, Anda akan merasa sendiri, karena Anda tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Anda keluar dari sungai dan mencoba membuat jalan sendiri. Tetapi Anda akan mendapati diri Anda kesulitan untuk bergerak maju, karena Anda menghadapi rintangan sendirian. Anda mencoba untuk bergerak searah dengan sungai, menjaga supaya Anda tetap terlihat. Tetapi ada rintangan di jalan, yang memaksa Anda bergerak. Hal ini menyebabkan Anda bergerak berlawanan arah dengan sungai. Anda mencoba untuk melayani atau mengikut Tuhan. Tetapi karena Anda sudah berada di luar kehendak Tuhan, Anda justru merasa frustrasi. Anda berada dalam hubungan yang buruk, pilihan karir yang salah, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai dan keuangan yang bermasalah, hingga akhirnya Anda berakhir di jalan yang salah, dan terjebak di jalan yang buntu. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda mau kembali ke sungai kehendak Tuhan, mencoba untuk masuk kembali, dan menemukan tempat yang semula dimaksudkan untuk Anda? Hal itu tidak selalu mudah. Mungkin tempat Anda di sungai sudah dipindahkan, atau tempat Anda diisi dengan yang lain. Marilah kita renungkan, jangan putus asa, ada tempat lain untuk Anda di sungai. Kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup Anda masih menunggu. Berjalanlah ke sungai kehendak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup Anda. Kembalilah ke sungai, menyeberanglah keluar dari pantai, dan masuklah ke dalam arus kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.